Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan pertama oleh saya sendiri atas nama Nurul Citra dengan judul Bab 8 Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dan BPK dalam Menilai Akuntabilitas Pemerintahan. Yang pertama A. Akuntabilitas pemerintahan yang meliputi akuntabilitas pemerintahan dalam negeri hukum menurut Hopworth dan Tompkins 1984, Elworth 1993 dalam Mahmudi 2013. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaraan penyalahgunaan jabatan atau abuse of power, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, law of enforcement, dalam melaksanakan good governance, tentunya pula tidak terlepas dari prinsip-prinsip good governance yang antara lain yang berkaitan dengan akuntabilitas hukum, yaitu satunya tegaknya supremasi hukum, rule of law. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: supremasi hukum, the supremacy of law, kepastian hukum, legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan. Prinsip-prinsip government itu sendiri. Jadi prinsip-prinsip government yaitu mengenai transparansi, mempunyai keterkaitan dengan akuntabilitas hukum, karena transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti atau dipantau, sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 89. Pasal itu menjelaskan tentang menciptakan tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan. Yang kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga dan masyarakat dan aparatur pemerintahan. Yang keenam, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Dijelaskan juga pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa badan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelaksanaan yang baik. Bagian B tentang akuntabilitas dan pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan suatu cara untuk memantau para aparat atau organisasi dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan organisasi atau dalam proses tersebut mengalami kendala atau hal-hal yang di luar perkiraan.
output dari pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat atau organisasi harus ada pertanggungjawaban. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang, pimpinan, penjabat, atau pelaksana atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Saya akan membacakan materi bagian C tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kita ketahui bersama bahwa memang akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi. Karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan, dan penggiatan kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan. Untuk itu laporan keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif. Poin D mengenai kedudukan DPR dan BPK dalam menilai akuntabilitas pemerintah. Menurut Undang-Undang Pasal 1945, Pasal 20A Ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan, DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau biasa disingkat dengan BAKN, yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan AKD DPR RI pada periode 2014-2019. Yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap. Dalam hal pengawasan, penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjadi kredibilitas atau kepercayaan publik DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan. Adapun penetapan anggota BAKN periode 2014 sampai 2019 telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 26 April 2018. Berdasarkan pasal 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI menyebutkan bahwa DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. E. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LHP BPK oleh DPR. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LPH BPK oleh DPR menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan penyusunan laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan dilakukan berikut adalah beberapa jenis laporan hasil pemeriksaan. A. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah menurut opini. B. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. C. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan tidak termasuk laporan yang memuat hasil negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR atau DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sekian paparan materi yang bisa kami bawakan tentang implementasi pengawasan DPRD dan BPK dalam menilai akuntabilitas pemerintahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.